warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Diah Ayunia Tunisa, jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Surabaya, mempersembahkan Hai semua, tetap stay di channel ini untuk menyaksikan video selengkapnya. Baiklah semua, sebelum kita melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Keaksaraan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menuntaskan buta aksara di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, makna keaksaraan bukan soal membaca, menulis, dan berhitung. Akan tetapi, makna keaksaraan berkembang di mana masyarakat memiliki kemampuan untuk bisa membaca peluang yang ada di sekitar dan dimanfaatkan dalam perekonomian. Berdasarkan survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik, angka buta aksara di Indonesia mengalami penurunan drastis beberapa tahun terakhir. Di tahun 2017, jumlah penduduk Nusantara mencapai 3,4 juta yang mengalami buta aksara. Di tahun 2018 turun menjadi 3,29 juta atau setara dengan 1,93%. Kemudian turun lagi menjadi 1,9 juta jiwa. Penurunan buta aksara yang terjadi di Indonesia merupakan prestasi karena negara ini sebagai percontohan yang sukses memberantas buta aksara. Meskipun Indonesia mengalami penurunan dalam menuntaskan buta aksara, bukan berarti Indonesia terbebas dari adanya masyarakat yang mengalami buta aksara. Program keaksaraan merupakan program pendidikan yang dilakukan untuk menuntaskan kemiskinan yang terjadi agar lebih terarah, sistematis, dan keberlanjutan dalam menggunakan program kecakapan hidup atau life skill. Adapun program keaksaraan yang dilakukan untuk menuntaskan buta aksara nasional, yang pertama terkait dengan program keaksaraan budaya, keterampilan, dan bahasa. Adapun dalam program ini yang dilakukan ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama terkait dengan pengenalan kepada warga belajar atau masyarakat tentang penulisan dan pelafalan huruf abjad dimulai dari A sampai huruf Z. Dan yang kedua, program yang dilaksanakan adalah keaksaraan lanjutan bagi yang telah menyelesaikan program keaksaraan dasar. Dalam kegiatan kali ini, warga belajar diberikan pembelajaran terkait dengan merangkai kata-kata untuk dijadikan sebuah kalimat. Selanjutnya, program yang kedua, program keaksaraan dengan memperhatikan kondisi daerah sekitar. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam program ini yang pertama terkait dengan keaksaraan dasar padat aksara. Kegiatan yang kedua adalah keaksaraan dasar bagi komunitas adat terpencil. Kegiatan yang ketiga adalah program multi keaksaraan, dan yang terakhir adalah program keaksaraan usaha mandiri. Program keaksaraan usaha mandiri merupakan bentuk layanan program untuk melestarikan keaksaraan dengan memberdayakan masyarakat melalui kewirausahaan. Tujuan dari adanya program keaksaraan usaha mandiri ini untuk meningkatkan keberdayaan penduduk melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan usaha secara mandiri.
Dalam kegiatan keaksaraan usaha mandiri kali ini, kegiatan yang diberikan berupa keterampilan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh diri, warga belajar, dan sumber daya alam yang ada di sekitar. Pemberdayaan ini dilakukan oleh program keaksaraan usaha mandiri dalam proses kegiatan pembelajaran menekankan pada pendidikan keterampilan yang berpeluang menjadi suatu bidang usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kegiatan program keaksaraan usaha mandiri ini merupakan layanan program untuk melestarikan keaksaraan dengan memberdayakan masyarakat melalui kewirausahaan. Tujuan dari adanya program ini untuk meningkatkan keberdayaan penduduk buta aksara melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan berusaha secara mandiri. Di video kali ini kita akan belajar terkait dengan keaksaraan usaha mandiri untuk menunjang perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan singkong. Singkong adalah salah satu tanaman yang sering kita temukan di daerah pedesaan. Seringkali singkong dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena singkong tidak memiliki penghasilan untuk perekonomian masyarakat. Padahal, jika kita melihat adanya singkong ini dapat kita olah dan kita manfaatkan untuk menghasilkan perekonomian yang lebih dan sumber kehidupan. Padahal, jika kita melihat manfaat dan peluang yang ada untuk mengolah singkong ini menjadi sesuatu, maka kita akan mendapatkan penghasilan yang lebih dalam perekonomian. Mengapa harus bolu singkong? Seperti yang sudah dijelaskan dalam video sebelumnya, singkong dapat diolah dan dimanfaatkan sebagai sumber perekonomian. Sering kita jumpai dan kita konsumsi, bolu yang ada di pasaran adalah jenis bolu yang terbuat dari tepung terigu. Sehingga perlu adanya inovasi yang dilakukan untuk menciptakan olahan yang baru yang tentunya berbeda dengan produk sebelumnya. Bolu singkong adalah salah satu produk yang dapat dilakukan untuk menciptakan inovasi. Bolu singkong terbuat dari tepung singkong, di mana bahan yang diperlukan terbuat dari alam yang dapat kita hasilkan secara mandiri, sehingga mengurangi pengeluaran yang kita butuhkan. Adapun alat-alat yang dibutuhkan dalam membuat bolu singkong ini sama halnya dengan alat untuk membuat bolu biasa. Alat ini dapat kita temukan dan kita beli di toko perabotan terdekat. Selain itu, bahan yang digunakan juga sama, akan tetapi tepung yang digunakan berbeda, yaitu tepung singkong yang diproduksi oleh diri sendiri. Berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat bolu singkong. 1. Tepung singkong. Tepung singkong ini diolah oleh diri sendiri dari hasil bercocok tanam singkong. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir biaya dalam pembuatan bolu singkong. Cara membuat tepung singkong ini yaitu dengan mengupas singkong yang kemudian dijemur di bawah terik sinar matahari sampai kering. Setelah kering, singkong ditumbuk lalu dimasukkan ke dalam alat pengayak untuk memilih tepung yang lembut. Tepung yang digunakan untuk membuat bolu singkong adalah tepung yang lembut untuk menciptakan tekstur yang lembut dan cita rasa yang khas. 2. Telur. 3. Margarin. 4. Pengembang kue. 5. Gula. 2. Telur.
Telur yang digunakan dalam membuat bolu singkong takarannya jauh lebih sedikit dibanding dengan takaran dalam membuat bolu terigu, sehingga dalam mengeluarkan biaya untuk produksi bolu singkong jauh lebih sedikit dibanding dengan bolu dari terigu. 3 adalah margarin dan pengembang kue. 4. Gula. Sama halnya dengan telur, gula yang dibutuhkan dalam membuat bolu dari singkong takarannya jauh lebih sedikit dibanding dengan takaran dalam membuat bolu tepung terigu. Meskipun takaran gula sedikit, rasa yang dihasilkan dari bolu tepung singkong manis tidak kalah dengan bolu dari tepung terigu. Dan yang terakhir, siapkan pewarna kue, yaitu warna coklat atau pandan untuk menghiasi kue. Sedangkan alat-alat yang dibutuhkan dalam membuat bolu singkong yaitu oven, mixer, panci, dan lain sebagainya. Tahapan dalam membuat bolu singkong dengan takaran hasil jadi 1 loyang kecil. 1. Masukkan 1 butir telur, sedikit pengembang kue, dan 3 sendok makan gula ke dalam panci. Kemudian mixer sampai bahan tersebut mengembang. Setelah bahan mengembang, masukkan tepung singkong secara perlahan. Kemudian mixer kembali sampai adonan tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, masukkan margarin yang sebelumnya sudah dilelehkan. Sisakan sedikit adonan kue, kemudian campur dengan pewarna coklat atau pandan. Lalu tuangkan dalam adonan dan hias adonan tersebut. Setelah adonan selesai dihias, masukkan ke dalam oven. Tunggu sampai roti mengembang dan matang. Setelah bolu matang, ambil bolu, kemudian lepaskan dari wadah cetakan, dan hasil sudah dapat dinikmati. Cukup mudah bukan dalam membuat bolu singkong ini? Silahkan mencoba. Bolu singkong ini digemari oleh masyarakat. Sering masyarakat membeli bolu singkong untuk acara hajatan maupun untuk dimakan dalam sehari-hari. Berbicara soal harga, bolu singkong memiliki harga yang cukup menjanjikan untuk meningkatkan sumber perekonomian. 1 loyang kecil bolu singkong bisa sampai 6.000 ke atas. Sehingga untung dalam membuat bolu singkong jauh lebih besar daripada bolu yang terbuat dari tepung terigu. Cara pemasaran yang dapat dilakukan untuk mengenalkan produk bolu singkong dapat dilakukan secara online maupun offline. Online dengan bantuan media sosial yaitu Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian offline dengan cara memasarkan produk terlebih kepada tetangga yang membutuhkan, sehingga
dapat memperluas jaringan komunikasi untuk memasarkan produk. Silakan memulai usaha dengan membuat bolu singkong yang sederhana. Perlu adanya tekad yang kuat untuk menjadikan diri ini hebat. Tak ada kesuksesan tanpa adanya usaha, tak ada keberhasilan hanya dengan leha-leha. Kuatkan hati, tekadkan mimpi, berjuang untuk menggapai prestasi. Semangat dan pantang menyerah adalah kunci sebuah keberhasilan. Jatuh bangun sudah biasa. Akan tetapi, jatuh kemudian bangkit merupakan hal yang luar biasa. Selamat mencoba dan tetap semangat. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat dan memberi motivasi. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.